Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah, tatkala kita menerima undangan dari teman kita untuk acara reuni, adakah itu reuni SD, SMP, SMA, atau perguruan tinggi, sungguh dada ini senantiasa membuncah untuk segera rindu bertemu dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Nah, pertanyaannya adalah, tidakkah kita nanti merindukan sebuah pertemuan reuni keluarga kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya sebagai insan yang beriman kepada Allah, itu adalah sebuah kerinduan, ya, sebuah kangen yang ingin senantiasa kita wujudkan kelak di yaumil akhir. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tentang satu materi, yakni reuni keluarga di surga atau disingkat dengan RKS. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita hadir ke petala bumi ini adalah bukan untuk main-main, tapi punya satu tujuan suci. Ada satu tugas suci yang harus kita lakukan, yakni setiap kita mendapatkan tugas dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan kepada kita, di antaranya kenikmatan kita mendapatkan istri, kemudian mendapatkan anak dan sebagainya. Maka Allah pun juga mengingatkan kepada kita sebagaimana Allah sampaikan dalam surat At-Tahrim, surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi diri kita dan keluarga kita dijaga supaya kita senantiasa terbebas nanti dari api neraka. Kemudian setiap kita habis sholat, kita senantiasa berdoa dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, semoga Engkau berikan kepada kami, ya Allah, kehidupan yang hasanah, yang baik di atas petala bumi ini, dan kelak nanti di yaumil akhir juga kami ingin mendapatkan kehidupan yang baik juga, dan wa qina adzabannar, dan hindarkan kami dari siksa api neraka. Sungguh begitu indah doa ini yang senantiasa kita lantunkan kepada Allah, yang itu senantiasa kita sampaikan pada kita melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir, pertanyaan Allah adalah, fa aina tadhhabun? Wahai saudara-saudara sekalian, setelah kita hidup di dunia ini mau kemana? Allah bertanya dalam surat 81 ayat 26, fa aina tadhhabun? Engkau hendak kemana wahai manusia? Setelah engkau mati ini mau kemana? Gitu. Karena hidup kita di dunia ini hanya sebentar, cuma 60-70 tahun. Itu sabda Rasulullah. Bahkan dalam Quran Allah menyampaikan dalam surat Al-Hajj, surat 22 ayat 47, hidup kita cuma satu hari saja. Satu hari itu kalau dilihat dari perhitungan akhirat itu sekitar 1000 tahun. 1000 tahun itu kalau kita hitung dengan kita satu hari 1 jam, itu berarti hidup kita cuma 1,5 jam. Tidak lama sekali. Oleh karena itu, marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita akan menyampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa bereuni dengan keluarga kita, gitu. Keluarga yang senantiasa kita dambakan dan senantiasa kita upayakan di atas dunia ini. Maka dalam Quran Allah menyampaikan ada 3 kunci, ya, 3 kunci untuk bisa bagaimana kita reuni keluarga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kunci pertama adalah kita harus memiliki dalam keluarga itu iman dan amal soleh. Jadi dalam keluarga itu, dari suami, istri, anak-anak harus memiliki iman dan amal soleh. Itu sebagai bekal utama. Karena itu nanti akan menjadi cangkolan. Apa cangkolan? Kalau kita punya pakaian, dicangkol gitu ya.
Ya, itu. Jadi cangkolannya di situ. Ya, harus ada iman dan amal soleh. Tidak boleh dalam keluarga itu yang berbeda akidah kita, ya, berbeda agama kita. Maka kalau itu terjadi, terputus. Maka upayakan dalam keluarga kita adalah punya keimanan dan amal soleh. Yang kedua adalah, persyaratan kedua adalah bagaimana dalam keluarga itu memiliki visi dan misi. Ya, visi adalah rencana atau cita jangka panjang. Misi adalah apa yang kita lakukan pada saat kita di dunia ini. Visi kita adalah, kita singkat menjadi jarum RKS. Ya, opo kuwi Pak jarum RKS. Ya, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Rumahku adalah surgaku, baiti jannati. Ya, kemudian baru RKS, yaitu reuni keluarga dalam surga. Itu. Buatlah rumahku surgaku. Ini sebagai miniatur kita. Surga sebelum surga sebenarnya kita ciptakan dalam keluarga kita di dunia ini. Ya. Kemudian misinya, yakni di dunia ini adalah bagaimana kita sebut dalam Quran ada triple T. Apa itu triple T? T pertama tauhid, ya. Yang kedua tidak musyrik, dan yang ketiga adalah taat dan tunduk kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah visi dan misi yang harus kita bangun dalam keluarga kita, ya, untuk kita senantiasa nanti bisa beruni, ya, dengan keluarga kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir adalah syarat yang ketiga, yakni 9 langkah teknis dan strategis untuk menggapai RKS itu sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 19 sampai dengan 24, yang saya singkat menjadi Jannah Aden. Jannah Aden, karena insya Allah reuni keluarga ini nanti akan bertemu di sebuah surga yang namanya surga Aden. Ya, surga Aden tempat berkumpulnya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, itulah kira-kira 9 langkah yang insya Allah nanti kita akan sampaikan lebih jauh. Bagaimana 9 langkah itu yang disingkat dengan Jannah Aden, ya, yang insya Allah nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan sampaikan bagaimana itu Jannah Aden itu, ya, JANNA-ADN, Jannah Aden. Insya Allah nanti kita akan kupas lebih dalam lagi, sehingga mudah-mudahan keluarga besar An-Najah ini, dari pengurusnya, pengawasnya, manajemennya, dan bahkan di pengelolanya, termasuk para anggotanya, mudah-mudahan semua bisa bereuni dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat adanya, dan semoga kita senantiasa dalam berkah dan ridha Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.